Huh? Vậy thì nếu em muốn đêm nay không ngủ thì gọi anh Daddy, gọi anh ông chủ, ngực cong mông thụ, nhà cái bút thì quen ai xíu. Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Ê, xin lỗi được chưa? Nani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai anatomi dan juga fisiologi sistem endokrin. Selanjutnya, pada video hari ini kita akan membahas mengenai anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem organ yang berfungsi untuk menerima makanan, memecah makanan menjadi zat yang lebih sederhana, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan sisa makanan dari tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan utama dan juga organ tambahan yang membantu proses pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari mulut hingga ke anus. Supaya lebih terstruktur, jadi kita mulai dari anatomi sistem pencernaan. Secara anatomi, sistem pencernaan terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada saluran pencernaan dan juga ada organ pencernaan tambahan. Saluran pencernaan merupakan jalur utama yang dimulai makanan, mulai dari saat masuk ke dalam tubuh hingga akhir dikeluarkan sebagai sisa metabolisme. Urutan organ saluran pencernaan yaitu mulai dari mulut, faring, lanjut esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, sampai ke anus. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan bagian pertama dari saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat beberapa struktur penting yang berperan dalam proses awal pencernaan, yaitu ada gigi, lidah, kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong, merobek, dan juga mengunyah makanan, sehingga makanan menjadi lebih kecil dan juga mudah ditelan. Pada manusia, terdapat 4 jenis gigi, yaitu ada gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, kemudian ada gigi geraham depan untuk menghancurkan makanan, kemudian ada gigi geraham belakang untuk menggiling makanan. Pada orang dewasa, umumnya memiliki 32 gigi permanen. Next, kemudian ada lidah. Lidah merupakan organ otot yang berfungsi untuk membantu menghancurkan makanan dengan air liur, membantu proses menelan, membantu proses pengecapan rasa. Pada permukaan lidah memiliki struktur kecil yang disebut papila yang mengandung reseptor pengecap. Lanjut ada kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut terdapat 3 pasang kelenjar ludah utama, yaitu ada kelenjar parotis, ada kelenjar submandibular, kemudian ada kelenjar sublingual. Kelenjar ludah menghasilkan saliva atau air liur yang berfungsi untuk melembabkan makanan sehingga lebih mudah untuk ditelan. Yang kedua, lanjut faring. Faring merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan esofagus. Faring memiliki panjang sekitar 12 sampai ke 14 cm. Faring juga merupakan bagian dari sistem pencernaan karena berfungsi sebagai jalur udara menuju laring. Pada saat proses menelan, makanan akan melewati faring menuju esofagus. Struktur penting pada bagian ini adalah epiglottis, yaitu katup yang menutup saluran pernapasan saat menelan sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran nafas. Next, yang ketiga ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung yang menghubungkan faring dengan lambung. Kemudian, panjang dari esofagus pada orang dewasa sekitar 25 cm.
Dinding esofagus tersusun dari lapisan otot yang berfungsi untuk mendorong makanan menuju lambung. Di bagian bawah esofagus terdapat sphincter esofagus bawah yang berfungsi untuk mencegah makanan dan asam lambung kembali naik ke esofagus. Yang keempat ada lambung. Lambung merupakan organ berbentuk kantong yang terletak di bagian kiri atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Lambung memiliki kapasitas sekitar 1-1,5 liter makanan. Secara anatomi, lambung terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kardia, fundus, korpus atau badan lambung, kemudian ada pilorus. Bagian pilorus merupakan bagian lambung yang terhubung langsung dengan usus halus. Dinding lambung memiliki lipatan yang disebut rungae yang memungkinkan lambung mengembang ketika terisi makanan. Yang kelima ada usus halus. Usus halus merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan dengan panjang sekitar 6 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada duodenum. Duodenum atau usus 12 jari merupakan bagian pertama dari usus halus. Bagian ini menerima cairan pencernaan dari pankreas dan empedu dari hati. Kemudian ada jejunum. Jejunum merupakan bagian tengah dari usus halus yang memiliki banyak lipatan untuk memperluas permukaan penyerapan. Kemudian ada ileum. Ileum merupakan bagian terakhir dari usus halus yang berhubungan langsung dengan usus besar. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan kecil yang disebut villi yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan nutrisi. Next, yang keenam ada usus besar. Usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan berfungsi sebagai bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian-bagian dari usus besar meliputi cecum, kolom ascendens, kolom transversum, kolom descendens, kemudian ada kolon sigmoid. Pada bagian awal dari usus besar terdapat struktur kecil yang disebut appendix atau usus buntu. Usus besar memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan usus halus. 7. Rektum. Rektum merupakan bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Panjang rektum sekitar 12 cm. Ketika rektum terisi penuh, maka akan timbul rangsangan untuk melakukan buang air besar. Dan yang terakhir ada anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan. Anus memiliki 2 otot sphincter, yaitu ada sphincter internal, ada sphincter eksternal. Otot ini berfungsi untuk mengontrol pengeluaran feses dari tubuh. Next, organ pencernaan tambahan. Selain saluran pencernaan utama, terdapat beberapa organ tambahan yang membantu proses pencernaan, yaitu pertama, hati atau hepar. Merupakan organ terbesar dalam tubuh yang menghasilkan empedu. 2. Kantung empedu yang berfungsi menyimpan dan memikirkan empedu. Kemudian ada pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang membantu memecahkan makanan. Setelah membahas mengenai anatomi sistem pencernaan, selanjutnya kita akan membahas mengenai fisiologi sistem pencernaan. Fisiologi sistem pencernaan menjelaskan bagaimana organ pencernaan bekerja untuk mengolah makanan masuk ke dalam tubuh hingga akhirnya zat gizi dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Secara umum, proses pencernaan terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada ingesti, pencernaan, absorpsi, kemudian ada defekasi. Kita bahas yang pertama, yaitu ingesti. Ingesti merupakan proses masuknya makanan dalam tubuh melalui mulut. Di dalam mulut, makanan akan dikunyah oleh gigi dan kemudian dicampur dengan air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Air liur mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana.
Makanan yang telah dikunyah kemudian membentuk bolus dan didorong oleh lidah menuju faring untuk ditelan. Yang kedua, ada pergerakan makanan. Setelah ditelan, makanan akan masuk ke dalam esofagus dan didorong menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Melalui kontraksi otot secara bergelombang pada dinding saluran pencernaan. Gerakan ini membantu makanan bergerak sepanjang saluran pencernaan. 3. Ada pencernaan di lambung. Di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan cairan lambung yang mengandung asam klorida dan juga enzim pepsid. Asam klorida berfungsi untuk membunuh bakteri dan membantu proses pencernaan. Sedangkan enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Di dalam lambung, makanan akan berubah menjadi cairan setengah kental yang disebut chymus. Dan next yang keempat, pencernaan dan penyerapan di usus halus. Usus halus merupakan tempat utama yang terjadi pencernaan lanjutan dan juga penyerapan nutrisi. Di bagian duodenum, makanan bercampur dengan empedu dari hati dan enzim dari pankreas yang membantu mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Setelah makanan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana seperti glukosa, asam amino, dan juga asam lemak, zat-zat tersebut akan diserap melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah. Next yang kelima, proses di usus besar. Sisa makanan yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar tersebut, penyerapan air dan juga elektrolit serta pembentukan feses. Usus halus juga mengandung bakteri baik yang membantu proses fermentasi sisa makanan. Lanjut yang keenam, defekasi. Defekasi merupakan proses pengeluaran sisa makanan dalam bentuk feses melalui anus. Feses disimpan sementara di dalam rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, fisiologi sistem pencernaan merupakan proses yang melibatkan berbagai organ yang bekerja sama terkoordinasi untuk mengolah makanan menjadi zat gizi dapat digunakan oleh tubuh. Melalui proses ini, tubuh memperoleh energi dan juga nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi kehidupan. Dan demikianlah pembahasan mengenai anatomi dan juga fisiologi, sistem endokrin, dan juga sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sistem endokrin berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh melalui hormon seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, keseimbangan cairan, serta berbagai proses penting lainnya. Sementara itu, sistem pencernaan berperan dalam mengolah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan. Kedua sistem ini saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan dan juga fungsi tubuh secara keseluruhan. Melalui kerjasama sebagai organ dalam kedua sistem tersebut, tubuh dapat mempertahankan kondisi yang stabil atau hemostasis. Dengan memahami anatomi dan juga fisiologi kedua sistem ini, kita dapat lebih memahami bagaimana tubuh bekerja serta pentingnya menjaga kesehatan organ-organ tubuh. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.